Nurani Sutanko Supriyadi dan Sudanko Muradi tersentak melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diakibatkan oleh perlakuan tentara Jepang. Kondisi Romusa atau orang yang dikerahkan untuk kerja paksa membangun perbentengan di pantai sangat menyedihkan. Banyak yang mati akibat kelaparan dan disentri tanpa diobati. Lihatlah itu, betapa banyak orang Indonesia yang menderita karena tentara Jepang. Masyarakat dipaksa untuk kerja rodi. Para wanita dijadikan sebagai memuas nafsu oleh tentara Jepang. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus mengusir mereka dari Indonesia. Bagaimana kalau kita membuat pasukan pemberontakan yang beranggotakan tentara yang dilatih oleh Jepang? Ya, kita akan membuat pasukan pemberontakan itu dengan menceritakan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia karena Jepang. Pertemuan rahasia digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu bukan hanya untuk pemberontakan, tetapi sebuah revolusi. Wahai teman-teman, mari kita tinggalkan bendera Jepang dan kita bersatukan rakyat kita. Ya, mari kita tanggalkan rencana Jepang ini dan berjuang demi Indonesia. Bagaimana kalau pemberontakan ini kita beritahu kepada Bung Karno? Nanti malam saya akan bertemu dengan Bung Karno. Ya, baiklah. Ketika mendengar Soekarno pulang ke Blitar, kota tempat tinggal beliau serta orang tuanya, datanglah beberapa perwira peta menemuinya. Lalu duduk. Mau kalian dari sini? Kami baru saja ingin memulai pemberontakan. Pertimbangkan matang-matang dunia. Kami pasti berhasil. Kalian terlalu lemah menghadapi militer sedang ini. Tapi kami yakin kami pasti berhasil. Saya hanya berpesan sebagai negara kalian harus menerima akibatnya. Apa Bung Karno tidak membela kami? Saya tidak bisa melarang kalian lagi, tapi saya menjaga pemerintahan militer Jepang di Jakarta. Jepang mulai curiga dengan pergerakan tentara peta dalam melakukan pemberontakan. Ada masalah Pak Jenderal? Saya merasakan pergerakan pemberontakan tentara Indonesia. Cepat panggilkan di sini salah satu tentara Indonesia. Kita akan cari tahu benar atau tidak. Baik Jenderal, saya akan segera membawanya ke sini. Siap, laksanakan. Ini dia tentara Indonesia, Jenderal. Saya mau diapakan Tuhan? Kamu tidak akan saya apa-apakan, asalkan kamu cerita tentang pemberontakan yang akan kalian lakukan. Jika tidak, kamu akan saya penjarakan dan keluar kamu akan saya binasakan. Baik Tuhan, saya akan menceritakan semua. Ceritakan cepat. Kemudian tentara Indonesia itu pun menceritakan semua yang akan mereka lakukan, yaitu pemberontakan terhadap tentara Jepang. Mengapa kita tidak menangkap dan menghabisi mereka yang memberontak? Itu tidak boleh terjadi. Kita di sini untuk memanfaatkan mereka dengan alasan memerdekakannya. Jenderal, kita mendapatkan informasi mengenai pergerakan dan strategi mereka. Apa ceritakan? Mereka akan menyerang markas kita, Tuhan, tapi tidak tahu kapan. Tepat tanggal 14 Februari 1945 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, pasukan peta melemparkan bom ke markas Jepang.
Akan tetapi bangunan tersebut telah dikosongkan karena Jepang telah mencium rencana aksi pemberontakan tersebut. Sepertinya Jepang telah mengetahui rencana kita dan sudah mengkosongkan tempat ini. Supriyadi, pimpinan pemberontak dinyatakan hilang dan hingga saat ini masih menjadi misteri apakah ia meninggal atau bisa lolos melarikan diri. Anehnya, pemerintah Jepang pun tidak mengumumkan kematian Supriyadi. Sementara itu, pemimpin lapangan pemberontakan ini yaitu Murati tetap bersama pasukan hingga saat terakhir. Alhasil, Supriyadi pun digantikan oleh Dr. Ismail yang bersama Murati untuk mengkoordinir pasukan pemberontakan Beta yang masih tersisa.